Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Pipit Puspita dari kelas Agroteknologi 4B, Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan video praktikum yang berisi wawancara petani dan pedagang sayur untuk melengkapi tugas kuliahku Fisiologi Pasca Panen. Selamat menikmati videoku ya teman-teman. Judul praktikum Fisiologi Pasca Panen kali ini adalah permasalahan pasca panen pada petani dan pedagang. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu permasalahan pasca panen. Permasalahan pasca panen ini adalah masalah yang ditimbulkan selama tanaman tersebut telah selesai dipanen. Artinya pada proses penyimpanan, pengangkutan, hingga komoditas tersebut sampai dikonsumsi dan dipasarkan. Berdasarkan hasil wawancara yang kami dapatkan setelah mewawancarai Bapak Subama, beliau tidak mengatakan adanya permasalahan pasca panen yang beliau alami selama beliau menjadi petani kangkung. Nah, beliau juga memaparkan transportasi pada saat pembawaan kangkung tersebut dari kebun ke rumah tengkulaknya. Beliau membawa kangkung tersebut menggunakan motor dengan mengikat kangkung tersebut. Bapak Subama menganggap pembawaan kangkung menggunakan transportasi yang tidak tepat ini, yakni diikat tanpa menggunakan kemasan, bukan merupakan permasalahan pasca panen yang serius karena tidak menimbulkan kerugian yang besar. Namun, tentu saja, transportasi yang tidak efektif ini akan mengakibatkan tanaman atau sayuran kangkung milik Pak Subama terpapar cahaya matahari karena tidak menggunakan kemasan. Selain itu, pengikatan kangkung yang rapat akan mengakibatkan gesekan-gesekan pada kangkung tersebut. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan mekanis yang dapat dialami oleh komoditas sayuran kangkung tersebut. Tentu saja, paparan sinar matahari juga akan mengakibatkan respirasi akan meningkat sehingga tingkat kerusakan yang ada pada kangkung tersebut semakin tinggi. Oleh karena itu, kemungkinan besar terjadi susut bobot adalah semakin tinggi. Umumnya, petani kangkung atau petani sayuran seperti Bapak Subama ini tidak sedikit mengalami permasalahan pasca panen. Karena komoditas atau sayuran yang setelah dipanen itu langsung dijual ke tengkulak. Oleh karena itu, mereka atau petani-petani seperti Bapak Subama ini yang menghasilkan komoditas sayuran tidak menyimpan komoditas sayuran tersebut. Berikut adalah dokumentasi ketika kami melakukan wawancara kepada Bapak Subama, petani kangkung di Desa Balunijuk, Bangka Belitung. Selanjutnya adalah observasi permasalahan pasca panen pada pedagang. Di sini kami mewawancarai pedagang sayuran, yakni Ibu Zami. Ibu Zami ini adalah pedagang sayuran yang berjualan di pasar. Nah, setelah melakukan wawancara kepada Ibu Zami, kami mendapat permasalahan pasca panen yang dialami Ibu Zami selama menjual sayuran-sayuran tersebut. Permasalahan tersebut yakni pada penyimpanan kangkung misalnya. Pada penyimpanan kangkung yang terkena sinar matahari akan mengalami kelayuan. Nah, kelayuan tersebut jika tidak segera diatasi akan mengalami kerusakan mekanis, yakni susut bobot. Solusi yang dilakukan oleh Ibu Zami untuk mengatasi permasalahan pasca panen tersebut adalah dengan merendam bagian akar dari kangkung ke dalam wadah yang berisi air. Hal tersebut guna untuk mencakupi kebutuhan air pada kangkung sehingga kangkung tersebut tidak layu karena kekurangan air. Umumnya, kelayuan pada kangkung ini sering terjadi karena karena Ibu Zami selaku pedagang sayuran yang berada di pasar tidak menggunakan kemasan dalam menjual ataupun memasarkan produk-produk sayurannya. Berikut merupakan foto dokumentasi yang kami ambil ketika kami melakukan wawancara terhadap Ibu Zami, pedagang sayuran di Pasar Kerabut, Selindung, Pangkal Pinang.
Berdasarkan literatur yang saya baca, permasalahan susut bobot ini salah satunya dapat diatasi dengan mengaplikasikan kemasan atau penggunaan kemasan pada produk tersebut. Menurut Samad 2011, kemasan dari plastik atau kertas dapat digunakan untuk menghindari kerusakan akibat gesekan atau benturan sesama bahan maupun dengan benda lainnya. Nah, menurut Itinoja dan Kader 2003, penggunaan kemasan lainnya adalah seperti mengaplikasikan styrofoam sebagai kemasan dapat dijadikan solusi pada permasalahan ini karena mampu menahan fluktuasi perubahan suhu yang tinggi akibat pendistribusian atau pemasaran. Suhu merupakan faktor penting terkait dengan peningkatan laju respirasi pada komoditas hortikultura.